Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, langsung kita lanjutkan pelajaran sirah kita. Yang terakhir seingat saya pelajaran 34 ya. Naam, kita flashback dulu sebentar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sepeninggal istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman beliau yaitu Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua tembok kokoh untuk perlindungan dakwahnya. Maka Nabi pun hijrah ke Taif, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap para penduduk Taif menerima dakwah beliau. Tapi yang didapat harapan tinggallah harapan. Mata hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Lama stadal ada hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Ketika gangguan itu semakin Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut. Takut yang tabii. Takut yang mana itu manusiawi. Kita takut terhadap kelangsungan hidup kita takut terhadap keselamatan nyawa kita, itu takut yang tabii, takut yang dibenarkan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga basyarum mislukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia yang sama seperti kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan takut, cemas dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan untuk berhijrah ke negeri Taif, ke daerah Taif. Tapi apa yang didapat? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat suatu pelecehan yang mana dilakukan oleh bangsa Taif atau orang-orang Taif. Mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harisah menuju ke Taif, tapi ternyata orang-orang Bani Saqif, mereka melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh orang-orang gila, orang-orang preman-preman mereka, anak-anak kecil dari mereka melemparkan batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lemparan batu-batu tersebut, hingga Zaid bin Harisah pun terkena atas lemparan batu tersebut. Kemudian terpaksa Nabi pun kembali ke Mekah. Mau kemana lagi? Antum bisa bayangkan posisinya Nabi ketika saat itu. Antum di negeri antum sendiri, antum tidak aman. Pada saat antum mau berhijrah ke daerah tertentu agar engkau atau kita ini selamat jiwa raga kita, tapi ternyata di sana juga kita tidak diterima. Kita juga diusir. Mau kemana? Hanya kegalauan yang pada saat itu. Tapi Nabi SAW merasakan apa yang orang lain mungkin hanya bisa melihat dengan rasa iba. Nabi SAW tak tahu arah mau kemana. Maka dari itu muncullah di tahun ke-10 ini suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hadiah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadiah tersebut adalah rihlah, ya, adventure, my adventure, ya. Jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dari Isra Mi'raj adalah sebagai penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-35 yaitu kita masuk ke dalam pelajaran Isra Mi'raj. Para ulama sirah mengatakan bahwasanya salah satu hikmah pada tahun ke-11 kenabian ini Isra Mi'raj dilaksanakan adalah untuk menghibur Nabi ketika Nabi ditinggal oleh istri dan pamannya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh kaumnya orang Mekah dan juga orang Bani Saqif yang ada di Taif. Pelajaran ke-35 Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa nanti hadiyata asyarata. Bisa nanti hadiyata asyarah.
akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Pada tahun ke-11 kenabian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Naam. Kemudian yang kedua, wal Isra'u huwa tawajjahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailan. Isra adalah perjalanan ya. Di sini tawajjahan ini maksudnya adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan pada malam hari. Naam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Saya matiin datanya dulu ya. WA-nya pada masuk. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang ada di kota ada di negara Palestina. Wal Mi'raj, adapun Mi'raj huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila alimil ulu. Naam. Huwa su'udu sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulu. Su'ud itu artinya su'ada. Su'ada itu naik. Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alamil ulu. Alamil ulu itu ya tempat yang tinggi. Di sini maksudnya mungkin maksudnya adalah Sidratul Muntaha. Naam. Wa fihi furidatis shalawatul khamsu. Nah, dan di sana diberikan atau diwajibkan, difardukan sholat 5 waktu. Di sini ada catatan kaki gajah. Jelas sekali kan. Wa tilafu fi, dan terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat, akan Nabi jismi waruh, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermi'raj, naik ke Sidratul Muntaha itu bersama dengan roh dan jasadnya atau tidak? Ambiruhi faqat, atau cuman rohnya saja. Wa jumhur alusunnah ala annahu bihima ma'a. Dan saya jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama alusunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya kejadian tersebut itu bersama roh dan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma Aisyah, adapun Aisyah wa Muawiyah dan Hasan mengatakan hanya rohnya saja. Tapi ini pendapat yang jumhur, yang insya Allah yang kuat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj itu dengan jasad dan juga ruh beliau. Nah, kemudian wafi mana sih? Wafi furidat usun tadi udah. Yang keempat, wafi sabihah, dan di pagi harinya Lailatul Isra, di pagi hari setelah malam Isra tersebut. Nah, Allamahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril salat Allamahu Jibril as-salata wa auqataha. Nah, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara sholat dan waktu-waktu sholat. Nah, al-khulasah. Bisanati hadiyata asyarata. Wa bisanati hadiyata asyara. Akramahullah bil Isra'i wal Mi'raj wa fiha faridatis shalawatul khamsu. Nah, khulasahnya, dan di tahun ke-11 kenabian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan di sana difardukan atau diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini mukadimah tentang Isra Mi'raj. Insyaallah di pertemuan ke depan akan lebih detail tentang Isra Mi'raj tersebut. Antum catat ya apa yang akan disampaikan di pertemuan ke depan, karena di sini tidak ada. Dan saya kira penting untuk disampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini secara detail. Insyaallah taala. Naam. Aku lu qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.